Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Aula. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya ingin membagikan hasil tugas video wawancara yang saya lakukan. Sebelumnya, saya ingin ajak kalian semua mengenal apa sih itu PD Sambu. Selamat menonton. Bahan baku tersebut didapat dari beberapa pemasok ikan di kota-kota di Jawa seperti Batang, Tegal, Gebang, dan Losari. Produk tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, dan Vietnam. Beberapa permasalahan pernah dihadapi PD Sambu dalam membangun usaha seperti masalah krisis keuangan dan sepinya pembeli menjadi salah satu faktor utama saat di perusahaan dimiliki oleh 5 orang pemegang saham dan pemilik saham terbesar. Sekaligus direktur utama adalah Bapak Sudiono tahun 2002. Merupakan awal bangkitnya PD Sambu di mana mulai terbukanya peluang untuk pasar ikan beku di wilayah internasional, terutama Cina. Pada tahun 2009, PD Sambu telah menjadi perusahaan pembekuan ikan yang maju pesat. PD Sambu pernah mengalami kesulitan dalam mengekspor produk, namun setelah dilakukan pembaikan pabrik pada tahun 2009 serta dimiliki sertifikat HACCP pada tahun 2010, semakin memperlancar kegiatan ekspor. Perusahaan Media Sambu sudah memiliki sertifikat HACCP dari Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republik of Indonesia dengan nomor 55 PPHA CCPP B1210 dan mendapatkan penilaian 1 GOT pada 2000. Di sini saya wawancarai Bapak siapa? Saya Sambudi dari PMU Perkasa Mandiri. Target seperti apa yang ingin dicapai? Target untuk yang penting kita setiap ekspor nggak ada komplain aja, itulah target kita. Kita menjaga produk supaya tetap terjaga. Terus apa sih Pak syarat ekspornya? Syarat ekspor itu utamanya kalau untuk negara Asia atau seperti China, atau Korea itu yang diminta sama pemerintahan sana itu biasanya health sertifikat ya. Untuk ya kalau mutu apa kan sudah standar. Terus apa sih Pak visi dan misi perusahaan? Gimana caranya supaya produk kita ini diterima di negara tujuan dan menjadi unggulan di Cirebon. Visi kita gimana kita mengangkat istilahnya yang kurang atau sudah ibaratnya mereka yang sekolahnya hanya SMP, SMA atau SD, kita bisa memberdayakan mereka. Dan PD Sambu yang tidak ada di perusahaan lain dan kekurangannya. Kalau susah untuk diungkapinnya, menurut kita lebih, menurut orang lain belum tentu, menurut kita ini belum tentu. Jadi istilahnya kita ini gimana caranya membangun produk yang konsisten
Konsisten itu kita selalu menjaga mutu produk ini supaya diterima dengan baik di pasaran. Itu. Kekurangannya mungkin ya itu mungkin terutama pasar. Sulit nyari pasar saat ini. Kedua mungkin modal juga sekarang itu dengan kondisi musim pandemi ini permintaan juga sepi, sementara produksi juga agak sulit. Mendapatkan ikan dari nelayan langsung atau membeli di TPI? Kita biasanya dari supplier atau pengepul. Kalau dari nelayan itu agak susah karena di situ nelayan kerjasama sama supplier. Nelayan itu sudah kerjasama sama supplier, jadi kalau seandainya sama supplier yang ada ikan, pabrik itu dia nggak mau akan beli campur atau mix, dia maunya soal contoh saya mau ikan ini ya harus ikan ini, nggak bisa. Sedangkan nelayan itu maunya satu perahu dibeli ya dibelinya, kita harus ada orang tengah itu contohnya supplier, mereka lah yang ngumpulin, jadi nanti yang bagi sendiri. Contoh ikan atau cumi buat pabrik ini, belakut nih, iya ikan yang jelek buat makannya orang kita gitu ya. Makanya jangan suka makan ikan jelek kalau pengen dilihat dari harganya, lihat dari kualitasnya. Itu bagus, proteinnya bagus, ya kan, bisa cerdaskan otak. Ya, apalagi istilahnya ikan itu dibeli dengan buat benar. Ya. Kenapa Bapak memilih berjualan ikan? Apa alasannya, Pak? Jadi gini, ikan itu sebenarnya bagus. Mungkin orang jarang makan apa ya? Kenapa orang pada suka makan ikan? Karena proteinnya juga bagus, proteinnya tinggi. Jadi dia untuk perkembangan otaknya lebih bagus dan potensi bisnisnya itu sangat bagus. Kenapa bagus? Laut pernah surut kan? Ada laut surut kan? Jadi peluangnya kan ada dan besar. Itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan mungkin sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum.